Dalam video kali ini kita akan coba mempelajari dan mempraktekkan bagaimana caranya memasukkan dan mengelola sebuah gambar atau sebuah objek gambar dalam Microsoft Word. Oke, yang pertama kita akan coba mempelajari dulu bagaimana cara memasukkan sebuah gambar ke dalam dokumen Microsoft Word. Oke, yang pertama ya, teman-teman bisa meletakkan kursornya ke lokasi gambar yang kita inginkan. Umpamanya kita letakkan di awal kalimat atau awal paragraf seperti ini ya. Oke, kursornya sudah berpindah ke sini, tanda kedip-kedipnya ya. Kita masuk ke menu insert, kemudian klik picture. Oke, kita cari lokasi gambar yang kita inginkan. Oke, di sini ini gambar yang kita inginkan, kita klik, kemudian kita klik insert. Oke, gambar kita sudah masuk ke dalam dokumen kita. Itu cara yang pertama. Oke, ini kita hapus dulu. Kita sekarang coba cara yang kedua. Cara yang kedua, teman-teman bisa membuka langsung file atau lokasi atau folder file gambar kita ya. Oke, kita buka folder gambar kita ya. Teman-teman bisa kemudian klik gambar yang kita inginkan ya. Klik kanan, kemudian klik copy. Atau teman-teman bisa klik gambar kita kemudian Ctrl C ya. Setelah itu kita kembali ke dokumen kita ya, kita arahkan kursornya sesuai tempat yang kita inginkan, kemudian klik kanan, klik paste atau Ctrl P. Maka dokumen kita akan masuk ke dalam dokumen. Gambar kita akan masuk ke dalam dokumen. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, kita hapus dulu, kita lanjut ke cara yang ketiga ya. Ini cara ketika teman-teman ingin membuat gambar atau memasukkan gambar dengan menggunakan shape tertentu atau bentuk tertentu ya. Teman-teman bisa klik insert, kemudian klik shape ya. Contohnya kita ingin membuat bentuk lingkaran gitu ya. Kita bisa buat lingkaran dulu di sini ya. Oke, sudah. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian kita klik format shape. Maka di sebelah kanan kita akan muncul menu baru ya. Kita bisa klik fill, kemudian picture or texture, kita checklist, kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan tadi. Oke, maka gambar kita tadi sudah masuk dengan bentuk lingkaran gitu ya. Itu cara yang ketiga. Cara selanjutnya yang mungkin sama, intinya bagaimana cara memasukkan sebuah objek gambar dengan bentuk tertentu. Oke, misalnya kita bikin segi 5 gitu ya. Kita buat objeknya ya. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini ada shape fill. Kita pilih picture. Kita tunggu dulu. Kita pilih from a file. Kita klik gambar yang kita inginkan, kemudian kita klik insert. Oke, maka gambar kita sudah masuk ke dokumen kita dengan mengikuti pola segi 5 gitu ya. Oke, itu tadi beberapa alternatif cara memasukkan gambar dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Teman-teman bisa mempraktekkan atau mencoba sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Oke, ini coba kita hapus lagi ya. Kita masukkan ke dalam bentuk awalnya, bentuk persegi ya. Kita ulang lagi. Oke. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu cara mengelola sebuah gambar dalam Microsoft Word. Yang pertama dapat kita lakukan ketika kita memasukkan dokumen dalam Microsoft Word adalah mengatur ukuran dari gambar kita ya. Untuk mengatur ukuran gambar, teman-teman bisa lihat di gambar sini ada kotak-kotak putih ya yang mengelilingi gambar kita ya. Teman-teman dapat mengubah ukurannya dengan klik mengarahkan kursor kita ke salah satu kotak putih ini ya.
Kemudian setelah muncul, teman-teman bisa klik kiri mouse-nya, kemudian kita gerakkan. Maka akan berubah ukurannya sesuai yang kita inginkan, gitu ya. Atau teman-teman dapat mengubah ukurannya juga dengan tanda kotak putih ini yang ada di atas, bawah atau kanan kiri ini ya. Tapi kalau kita melakukan perubahan di sini berarti kita mengabaikan rasio antara panjang dan lebarnya ya. Jadi kalau kita coba ya, maka yang berubah ini hanya lebarnya gitu ya. Kalau yang di sini yang kita ubah maka hanya kita ubah tingginya atau panjangnya gitu ya. Kalau yang tadi mengubah rasionya sama ya, kita ubahnya di sini. Maka ini rasionya akan sama. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, teman-teman bisa menuju ke menu picture tool ini yang di sebelah kanan nanti ya, paling ke ujung kanan. Di sini ada ukurannya ya, teman-teman bisa mengaturnya di sini juga. Kita atur menjadi 3 umpamanya. Kita ketik 3, kita enter. Kemudian kita masuk di sini juga. Nah, ini karena kita belum atur ya. Kita bisa klik kanan di sini untuk mengatur apakah kita akan menggunakan rasionya atau tidak gitu ya. Kita klik ya di tanda panah di sini ya. Nah, apakah kita akan melock aspek rasio kita atau tidak gitu ya. Kalau di lock maka merubah salah satu akan merubah semuanya ya. Kita coba tingginya kita ubah ya. Maka lebarnya juga akan berubah. Tapi ketika kita unchecklist lock aspek rasionya ini ya, ketika kita ubah salah satu maka yang lainnya tidak berubah. Ini kita 3,16 dan 3,2, kita ubah yang lebarnya umumnya ya 3,26, maka tingginya tidak berubah ya. Kita coba samakan 3,2, kemudian kita coba lock aspek ratio-nya, kita klik OK. Itu yang pertama, mengatur ukuran gambar kita ya. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan rotating ya, atau memutar gambar kita ya. Ini teman-teman bisa melihat di sini ada gambar lingkaran yang ada tanda panahnya gitu ya. Nah, ini dapat kita gunakan untuk memutar gambar kita ya. Teman-teman bisa klik di sini sampai muncul gambarnya warna hitam ini, lingkaran warna hitam. Kemudian klik, kita putar. Kita gerakkan mouse-nya untuk memutar. Ya, gambar kita akan berputar sesuai dengan keinginan atau gerakan mouse kita. Oke, kita kembalikan ke awal ya. Atau teman-teman juga dapat melakukan rotating dengan klik menu rotate di sini ya. Ini sudah ada pilihannya, diputar 90 derajat, diputar atau di flip gitu ya, atau di flip horizontal gitu ya. Oke, ini kita kembalikan. Oke, ini teman-teman tadi dapat memutar gambar kita sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita ya. Kemudian yang terpenting juga teman-teman dapat melakukan layout gambar terhadap tulisan kita gitu ya. Di dokumen yang Word versi 2013 ke atas, sepertinya ketika kita mengklik objek maka di samping kanannya akan langsung muncul layout optionnya ya. Atau kalau tidak, tadi teman-teman bisa masuk ke picture tool ya, kemudian klik di wrap text. Di sini akan muncul pilihan layout kita ya, ini sama ya, ada inline, square, tight, behind atau in front of ya, atau ini top and bottom. Di wrap text juga sama ya. Oke, teman-teman bisa pilih salah satunya, mau diklik yang di sini atau yang di wrap text. Oke, kita coba salah satu ya. Ini kalau kita di sini maka inline ini, kalau kita mengklik inline ya, berarti gambar kita dianggap sebagai bagian dari kalimat itu atau huruf dalam dianggap sebagai huruf, gambar kita dianggap sebagai huruf. Jadi ketika kita gerakkan maka dia akan mengikuti di dalam dianggap sebagai huruf ya, jadi akan mengikuti
tulisannya akan mengikuti juga gambar kita gitu ya. Ini kalau kita menggunakan menu atau layoutnya inline with text ya. Teman-teman juga bisa melakukan square ya. Kalau square berarti objeknya ada di antara atau jadi tegas perubahannya ya. Kemudian bisa juga tag ini mengikuti bentuk atau shape dari gambar kita atau objek kita gitu ya. Mungkin ini karena persegi tidak terlalu kelihatan, kita coba dengan lingkaran gitu ya. Kalau ada lingkaran ya, kemudian kita bikin menu tag ya, ini tadi akan mengikuti bentuk lingkaran ya. Oke. Berbeda tadi kalau dengan square kalau square akan otomatis membentuk sebuah persegi gitu ya. Kemudian kalau trok ini lebih sensitif lagi, mengikuti polanya lebih sensitif lagi. Oke, ini kita coba tutup dulu. Oke, itu ya, ini beberapa layout. Ini tadi kita menggunakan layout. Bisa juga dengan menggunakan layout top and bottom. Ini berarti di atas atau di bawah gitu ya. Ini kanan kirinya kosong. Atau teman-teman bisa menggunakan menu in front of. Nah, ini berarti di atasnya tulisan ya. Atau di bawahnya tulisan behind the text ya. Nah, ketika kita menggunakan menu behind the text ini seringkali gambar kita tidak bisa kita pilih gitu ya, tidak bisa kita select. Ini kan kita tidak bisa gitu ya. Maka caranya adalah teman-teman bisa ke menu ujung di sini ya. Di home di ujung ada menu select. Kita bisa klik, kemudian kita select object. Ya, kita klik gambar kita ya. Kita pindahkan dulu. Kemudian kita kembalikan select all. Oke. Ini kita ubah dulu layoutnya ya menjadi mungkin square gitu ya. Kita taruh di sini. Kita perkecil ukurannya. Oke. Ya, ini tadi beberapa cara mengelola gambar kita di Microsoft Word ya. Ada banyak menu mengelola untuk versi 2013 ke atas gitu ya. Ini teman-teman bisa klik kemudian ke menu picture tool ya. Di sini ada banyak ya. Teman-teman bisa mengatur bordernya, efeknya gitu ya. Atau preset yang sudah ada di sini teman bisa memilih gitu ya. Teman-teman juga bisa memilih remove background ya. Ini menghapus background walaupun mungkin belum tidak smooth gitu ya. Untuk beberapa objek tidak smooth, ini kita coba klik ceng maka hilang backgroundnya gitu ya. Kita kembalikan. Oke. Kemudian ada menu-menu yang lain ya, ini color, merubah warnanya, correction ya, efeknya ya. Teman-teman bisa gunakan menu-menu ini, bisa mengeksplor menu-menu di sini untuk mempercantik atau mengelola gambar kita. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini tentang bagaimana cara memasukkan dan mengelola gambar dalam Microsoft Word ya. Semoga mudah dipahami. Silahkan rekan-rekan semuanya bisa mempraktekkan ya. Demikian video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.